living faith, iman yang hidup. Bapak ibu sahabat saya, seringkali kita bicara soal iman adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terukur. Tapi sebenarnya iman adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang terukur. Mari saya beri definisi apa itu hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup bergantung dengan iman. Sekali lagi saya ulangi, hidup oleh iman adalah hidup yang bergantung oleh iman. Karena hidup bergantung oleh iman berarti iman dibutuhkan bukan pada waktu sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Karena hidup oleh iman atau hidup bergantung dengan iman berarti bicara soal iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas, tapi pada saat kita juga ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat, tapi pada waktu kita juga tidak sehat. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Iman adalah mata uang kerajaan Tuhan. Jadi currency kerajaan Allah bukan US dollar. Currency kerajaan Allah bukan rupiah, bukan pound sterling, bukan euro dolar. Tapi currency kerajaan Allah adalah faith. Currency bicara soal nilai tukar uang, bicara soal tukar uang. Berarti kalau Anda pengen mengerti bahasanya Tuhan, Anda harus menggunakan namanya iman. Karena iman menarik bahasanya Tuhan untuk nyambung kepada bahasa kita. Mari kita lihat saudaraku apa yang Tuhan kendaki supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rupanya Tuhan mengendaki iman kita itu bertolak, iman kita itu bertumbuh, iman kita itu bangkit, iman kita itu hidup. Sebab orang benar tidak hidup oleh karena percaya, tapi orang benar hidup oleh iman. Saya senang sekali orang benar tidak hidup oleh pikirannya, tapi orang benar hidup oleh karena iman. Orang benar tidak hidup oleh uangnya, tapi orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, kalau kita pengen lihat perubahan dalam hidup kita, yang kita perlu lakukan adalah kembangkan imanmu. Jadi tujuan iman bukanlah pencapaian-pencapaian kita, tapi tujuan iman adalah perubahan hidup kita. Sekali lagi, tujuan iman bukan mencapai keinginan kita, meraih mimpi kita, meraih visi kita, tapi tujuan iman adalah perubahan hidup. Itu sebabnya yang luar biasa ternyata Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak ada seorang pun berkenan tanpa iman. Berarti kalau kita mau berkenan, kalau kita pengen mendapatkan perkenanan Tuhan, kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus membuat iman kita ini makin hidup. Dan yang luar biasa, di dalam Alkitab ternyata kata pengharapan ditulis 85 kali. Yang kedua, kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih sepanjang Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ditulis 258 kali. Ternyata kata iman di dalam Alkitab ditulis 558 kali. Berarti kalau kata iman ditulis sampai ratusan kali, lebih banyak daripada kata-kata yang lain, berarti iman adalah sesuatu yang sangat penting untuk Tuhan menyatakan mujizat ya, untuk Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Mengenal lebih dekat kehangatan matahari pembawa harapan baru bagi anak-anak bangsa dan masyarakat pelosok di Indonesia.